Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga untuk SAUD atau gold, untuk tanggal 11-15 Oktober 2021. Nah, untuk analisanya, kita mulai dari AUD USD dulu. Nah, untuk AUD USD, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten teralannya. Akan tetapi untuk harga terhalang oleh supply-nya di sini. Dan juga setelah mencapai supply, harga menandakan rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk AUD USD bisa nanti bergerak turun sampai ke support teralannya di sini. Nah, yang di sini. Nah, kemungkinan nanti akan bergerak turun ke support teralan dulu, bergerak turun ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Akan tetapi jika nanti support teralan ini bisa di breakdown harga, maka untuk AUD USD akan bergerak turun nantinya sampai ke arah demand, bergerak turun ke sini, lalu bergerak naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Dan untuk target turunnya boleh nanti sampai ke support yang di sini. Nah, kan tetapi untuk target naiknya boleh nanti, jika harga belum breakdown support trendline ini, maka untuk target naiknya masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu boleh nanti dilihat di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Jika nanti belum langsung breakout supply-nya, maka untuk harga nanti bisa bergerak turun dulu sampai ke support trendline-nya, lalu nanti bergerak naik kembali. Akan tetapi jika nanti bisa langsung breakout supply ini, maka untuk AUD USD akan langsung bergerak naik nantinya sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Lalu untuk Euro USD, untuk analisanya saya masih menggunakan pola double top, yang dimana untuk pola double topnya sudah valid terbentuk di sini, yaitu neckline-nya sudah di breakdown harga, dan untuk sekarang harga sudah memasuki area demand dan juga support ralanya. Dan ini menjadi konfirmasi, salah satu konfirmasi untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik sampai ke neckline-nya. Nah, kemungkinan nanti akan bergerak naik sampai ke neckline-nya di sini. Lalu setelah mencapai neckline-nya, harga nanti mulai bergerak turun sampai ke target di sini. Ini merupakan target untuk Euro USD secara pola double top di sini. Nah, untuk naiknya merupakan sebuah retest dari harga, retest ke neckline-nya, untuk nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk pergerakan naiknya didukung dengan, saya ubah dulu ke time frame yang lebih rendah. Sebentar. Nah, boleh kita lihat harga sudah breakout untuk resisten ralanya di sini. Ini menjadi konfirmasi untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik. Nah, boleh kita lihat di breakout di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk Euro USD bisa bergerak naik dulu, bergerak naik nanti sampai ke resisten yang di sini. Nah, bergerak naik nanti sampai ke sini. Jika tidak mampu langsung di breakout, maka untuk harga bisa nanti bergerak turun dulu, bergerak turun, lalu nanti melanjutkan naiknya. Akan tetapi jika nanti bisa langsung di breakout, maka untuk Euro USD akan lanjut bergerak naik nantinya sampai ke neckline yang tadi. Nah, ini menjadi alasan untuk Euro USD bisa nanti bergerak naik dulu sampai ke neckline-nya seperti yang tadi, lalu melanjutkan turunnya. Saya ubah lagi. Sebentar. Nah, kemungkinan nanti secara gambaran di daily bergerak naik ke sini dulu ke resisten yang sini. Nah, bergerak naik nanti ke sini. Lalu nanti bisa bergerak turun, lalu nanti melanjutkan naiknya. Tetapi jika nanti bisa langsung di breakout, maka untuk Euro USD akan langsung masuk sampai ke neckline-nya di sini. Lalu setelah mencapai neckline, harga nanti bisa bergerak turun sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh nanti memperhatikan secara pola double top-nya untuk Euro USD masih dalam pergerakan downtrend.
Jadi nanti untuk pergerakan naiknya merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk Euro USD seperti ini. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat di sini, harga bergerak naik sampai ke area supply-nya. Dan setelah mencapai supply, harga sempat bergerak turun sampai ke area demand-nya di sini. Lalu bergerak naik kembali. Nah, boleh kita lihat bergerak turun di sini. Bergerak turun, lalu bergerak naik kembali di sini. Nah, boleh kita lihat juga untuk GBP USD berpotensi membentuk pola double top di sini. Akan tetapi untuk terbentuk pola double top-nya, harga harus bisa breakdown dulu. Sebentar. Harga harus bisa breakdown dulu untuk neckline yang C. Nah, kemungkinan nanti untuk GBP USD, karena sudah menandakan rejection di sini di area supply-nya, maka untuk harga nantinya bisa nanti bergerak turun sampai ke support yang di sini. Lalu setelah mencapai support, harga nanti bisa dibantulkan ke atas, atau nanti breakdown untuk supportnya di sini. Nah, jika nanti bisa di breakdown, maka untuk GBP USD akan valid terbentuk pola double top-nya. Nah, untuk top yang pertama yang ini, top yang pertama, lalu top yang kedua di sini. Dan untuk valid terbentuknya seperti yang tadi, harga harus bisa breakdown dulu untuk supportnya yang di sini. Nah, jika nanti bisa di breakdown, maka untuk GBP USD akan bergerak turun ke sini dulu, lalu naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk target turunnya boleh nanti di support yang di sini. Untuk pergerakan turunnya ini didukung dengan, boleh kita lihat di sini, untuk pergerakan harga masih dalam pergerakan downtrend. Dan juga secara wave-nya, untuk GBP USD kemungkinan akan mencapai wave E-nya di sini. Jadi nanti kemungkinan untuk GBP USD bisa nanti bergerak turun dan valid terbentuk pola double top di sini, lalu nanti bergerak turun sampai ke supportnya yang di sini dulu. Jadi nanti boleh menandai untuk support yang di sini yang menjadi neckline-nya di harga 1.35430. Lalu untuk targetnya boleh nanti di sini dulu. Akan tetapi jika nanti untuk GBP USD bisa breakout untuk supply-nya ini, maka untuk harga akan bergerak naik sampai ke supply yang paling atas di sini. Nah, kemungkinan setelah mencapai supply ini, harga nanti bisa dibantulkan lagi ke bawah. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk GBP USD seperti ini. Dan perlu dicatat untuk trennya, boleh kita lihat di sini, masih dalam pergerakan downtrend. Jadi nanti untuk GBP USD akan lebih dominan nanti bergerak turun sampai ke targetnya di sini. Ini merupakan target max-nya, dan ini merupakan target pertama nantinya untuk GBP USD. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk GBP USD seperti ini. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau DXY, boleh kita lihat di sini. Harga bergerak turun sampai ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Nah, dan di sini saya akan menggambarkan sebuah support trendline start dari sini ke sini. Nah, boleh kita lihat untuk harga sedang berada di support trendline-nya. Nah, kemungkinan nanti untuk harga bisa bergerak naik atau nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk pergerakan naik berarti harga nanti tidak breakdown untuk support trendline ini. Nah, jika nanti tidak di breakdown, maka untuk DXY bisa nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Nah, nantinya bisa bergerak naik sampai ke sini dulu. Nah, untuk pergerakan turun, harga harus mampu breakdown dulu untuk support trendline ini. Nah, jika nanti mampu di breakdown, maka untuk DXY akan bergerak turun nantinya sampai ke area demand-nya di sini. Dan juga jika nanti mampu breakdown support yang di sini, saya tanda sebuah support. Nah, di sini. Maka untuk DXY sebentar. Maka untuk DXY akan terbentuk nantinya pola double top di sini. Top yang pertama, lalu top yang kedua di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown supportnya, maka pola double top akan terbentuk. Maka untuk harga nantinya
bisa bergerak turun sampai ke demand-nya di sini, atau nanti sampai ke support ralannya. Akan tetapi perlu dicatat untuk harga di sini, untuk DXY masih dalam pergerakan uptrend. Jadi untuk pergerakan turunnya merupakan sebuah koreksi dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Dan kemungkinan nanti setelah mencapai demand ini, harga nanti bisa bergerak naik kembali. Akan tetapi jika nanti support ralan ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk DXY akan melanjutkan turunnya sampai ke sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat seperti ini. Dan perlu dicatat secara trennya, untuk DXY masih dalam pergerakan uptrend. Jadi untuk pergerakan turunnya merupakan sebuah koreksi dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya. Lalu untuk USD atau emas, boleh kita lihat di sini, harga sudah valid breakout untuk resisten ralannya. Lalu setelah di breakout, harga bergerak naik dan terhalang oleh area supply-nya di sini. Dan juga sebelumnya untuk USD sempat bergerak sideways di support di sini di 1749 dan juga resisten di harga 1765. Nah, kemungkinan nanti untuk USD bisa bergerak sideways kembali di support ini 1749 dan juga resisten 1765. Nah, kemungkinan nanti bergerak turun dulu lalu nanti bergerak naik kembali. Untuk pergerakan selanjutnya, harga harus mampu keluar dulu dari area sideways-nya di sini. Jika nanti breakdown supportnya, maka untuk USD akan terhalang di area demand. Saya tarik ke sini, lalu ke sini. Nah, untuk demand-nya di harga 1737 sampai 1743. Nah, jika nanti bisa breakdown supportnya, maka untuk USD akan bergerak turun nantinya sampai ke arah demand di sini. Jika nanti bisa breakdown demand-nya, akan melanjutkan turunnya. Akan tetapi jika nanti demand tidak di breakdown, maka untuk USD bisa nanti bergerak naik kembali. Nah, jika nanti bisa di breakdown, maka untuk harga akan bergerak turun sampai ke sini. Di support di harga 1721. Akan tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk harga nantinya bisa bergerak naik sampai ke resistennya di sini. Untuk pergerakan naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resistennya di harga 1765. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik nantinya sampai ke area supply-nya di sini. Nah, jika nanti mampu di breakout, maka untuk USD akan masuk nanti sampai ke area supply-nya di sini. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, harga harus mampu breakout dulu untuk supply-nya di sini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik nantinya sampai ke supply selanjutnya. Tetapi jika nanti tidak mampu di breakout supply yang ini, maka untuk harga nantinya bisa bergerak turun sampai ke support yang di sini. Nah, untuk pergerakan turun selanjutnya, harga harus mampu breakdown dulu untuk support yang di sini, yang di harga 1721. Jika nanti mampu di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun nantinya sampai ke support ralannya. Atau kira-kira di harga, kita lihat ke sebelah kiri, kira-kira di harga pertama di sini 1707, lalu kedua di sini 1769. Jika nanti mampu breakdown untuk support ini yang di harga 1721, jika nanti mampu di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakdown, maka untuk USD bisa nanti bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan sebuah area demand di sini, area demand, lalu support di harga 1749 dan juga resisten di harga 1765. Dan juga perlu dicatat untuk USD,
karena harga sudah breakout untuk resisten teralannya, yang ini. Jadi nanti untuk harga akan lebih dominan nanti untuk bergerak naik. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk saham USD seperti ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk per forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga untuk saham USD atau emas. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.